Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taulia Puji Lestari, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 14056230058. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Kepemudaan. Adapun topik yang saya angkat berjudul Doom Spending, gaya hidup atau pelarian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami lebih dalam fenomena doom spending yang marak di kalangan anak muda, khususnya generasi Z atau yang biasa kita kenal Gen Z. Apakah perilaku konsumtif ini merupakan gaya hidup modern atau justru menjadi pelarian dari tekanan hidup yang semakin kompleks? Mari kita bahas bersama-sama. Belanja itu memang menyenangkan. Buka aplikasi, scroll-scroll sebentar, terus klik check out. Bahkan cuma nambahin barang ke keranjang aja udah bikin hati tenang. Diskon 99, 10-10, flash sale tengah malam, cashback kilat, semua itu terasa seperti hadiah kecil di tengah stres kehidupan. Tapi kalau belanjanya terus-terusan, tiap minggu, bahkan tiap hari, kalau itu jadi pelampiasan, setiap kali merasa sedih, kosong, atau jenuh, apakah itu masih sehat? Atau kita justru sedang terjebak dalam fenomena yang sekarang dikenal sebagai doom spending? Doom spending bukan cuma soal boros. Secara sederhana, doom spending adalah fenomena psikososial yang menggambarkan perilaku belanja kompulsif yang dimana dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi sebagai pelarian dari tekanan emosi, terutama saat seseorang berada dalam kondisi mental yang menurun. Kata doom mengacu pada situasi terpuruk atau gelap, karena biasanya kita belanja ketika mood sedang di titik rendah. Belanja jadi cara cepat untuk merasa lebih baik walau itu hanya sementara. Menurut data survei global, lebih dari 52% Gen Z mengaku belanja saat sedang cemas, stres, atau tidak bahagia. Ini bukan perilaku kebetulan, tetapi pola yang mulai terbentuk di banyak anak muda di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, fenomena ini makin terasa dengan budaya flash sale dan gempuran iklan di media sosial. Jika dulu belanja adalah aktivitas produktif, sekarang belanja menjadi mekanisme pertahanan diri. Kita belanja bukan karena hanya sekedar lapar, tapi karena gelisah. Bukan juga karena kebutuhan, tetapi karena kita butuh distraksi. Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia tumbuh dan menguat dalam lingkungan budaya dan sosial yang sangat spesifik. Kita hidup di era yang mempromosikan slogan YOLO atau You Only Live Once, di mana menikmati hidup dianggap prioritas. Ditambah dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out yang menanamkan rasa takut ketinggalan tren, gaya hidup, atau momen penting yang viral. Budaya ini diperkuat oleh algoritma media sosial dan e-commerce yang sering secara konstan menyuntikkan konten konsumtif. Seperti dalam materi podcast, era teknologi dalam kehidupan pemuda, kita bukan cuma pakai teknologi saja, tapi kita telah menjadi bagian dari pola konsumsi teknologi itu sendiri. Kita diserbu dengan iklan yang dipersonalisasi, promo-promo dadakan, dan influencer yang seolah mewakili standar gaya hidup yang ideal. Bahkan, rasa takut ketinggalan update fashion, skincare, atau lifestyle seringkali lebih besar daripada ketakutan akan rekening yang menipis. Semua ini menciptakan semacam ilusi sosial bahwa bahagia sama dengan punya barang. Dalam sosiologi, ini bisa dilihat sebagai bentuk konstruksi realitas sosial melalui media. Apa yang kita lihat lama-lama menjadi apa yang kita nilai penting, termasuk gaya hidup konsumtif. Mereka bukan hanya membeli barang,
Tetapi mereka juga membeli pengakuan sosial, citra digital, bahkan eksistensi. Kita tidak bisa bicara doom spending tanpa membahas kesehatan mental, karena di balik perilaku konsumtif, ada emosi yang tidak terselesaikan. Berdasarkan materi pemuda dan kesehatan mental, tekanan emosional seperti stres akademik, overthinking masa depan, ketidakpastian ekonomi, hingga kesepian seringkali dialami oleh pemuda. Gejala seperti depresi ringan, anxiety, atau kehilangan arah hidup membuat seseorang mencari pelampiasan, dan belanja seringkali menjadi bentuk coping mechanism. Kenapa belanja? Karena proses membeli barang memicu dopamin, yaitu hormon yang memberikan rasa senang. Namun, ini hanya bersifat sementara. Setelah efek dopamin hilang, yang muncul justru rasa bersalah, beban finansial, dan stres baru yang menjadi sebuah lingkaran yang mana bisa mengarah pada kondisi mental yang lebih buruk. Disinilah doom spending menjadi bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi bisa jadi gejala dari sesuatu yang lebih serius. Kalau kita tarik lebih dalam, perilaku doom spending juga dipengaruhi oleh struktur sosial di sekitar kita. Menurut podcast pemuda, keluarga, dan teman sebaya, agen sosialisasi utama seperti keluarga dan peer group memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan orientasi hidup pemuda. Ketika dukungan emosional dari keluarga lemah, misalnya orang tua sibuk, tidak komunikatif, atau menuntut secara berlebihan, maka pemuda kehilangan tempat aman untuk validasi diri. Dan ketika lingkungan pertemanan bersifat kompetitif, penuh tekanan gaya hidup, maka perilaku doom spending muncul sebagai bentuk konformitas dan pelampiasan. Misalnya, kita merasa harus beli outfit baru untuk nongkrong, harus staycation demi eksistensi di story, atau ikut tren ngopi cantik karena takut dianggap kudet. Sosiolog menyebut ini sebagai kebutuhan akan penerimaan sosial atau social belonging. Dan saat itu tidak terpenuhi secara sehat, konsumsilah yang menjadi substitusinya. Saat ini kita hidup di era teknologi super cepat. Satu klik, barang sampai besok. Satu swipe, muncul rekomendasi produk yang pas banget. Satu iklan lewat, langsung check out. Menurut materi tentang teknologi dalam kehidupan pemuda, teknologi ini memang mempermudah hidup, tetapi juga menciptakan ketergantungan. Kita jadi terbiasa dengan yang cepat, instan, dan memuaskan dalam sekejap. Inilah yang disebut dengan instant gratification, yaitu keinginan untuk segera merasa puas tanpa mau menunda kesenangan. Masalahnya, kenyamanan ini membuat kita kehilangan kemampuan untuk menahan diri. Akhirnya, belanja jadi semacam pelarian cepat saat kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi, kembali ke pertanyaan utama kita. Apakah doom spending ini gaya hidup atau bentuk pelarian? Jawabannya tidak sesederhana itu. Bagi sebagian orang, doom spending adalah hasil dari normalisasi gaya hidup konsumtif. Tetapi, bagi banyak lainnya, ini adalah bentuk pelarian yang nyata. Pelarian dari kesepian dari beban hidup, dari tekanan sosial, bahkan dari krisis identitas. Yang berbahaya adalah ketika perilaku ini sudah tidak disadari dan menjadi bagian dari identitas. Kita jadi mengukur harga diri dari barang yang dimiliki, bukan dari kualitas diri yang sejati. Kita kehilangan kontrol dan hidup mulai dikendalikan oleh keinginan yang tidak kunjung puas. Lalu, apa sih solusinya? Bagaimana agar kita tidak terus terjebak? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, kenali pemicunya.
Apakah kamu belanja saat sedang stres, atau kesepian, atau saat habis lihat konten teman yang liburan? Yang kedua, latih self-awareness. Tanyakan ke diri sendiri, apakah aku benar-benar butuh barang ini atau hanya ingin merasa lebih baik? Lalu yang ketiga, buat anggaran belanja. Alokasikan dana untuk kebutuhan, tabungan, dan self-reward yang sewajarnya saja. Yang keempat, batasi paparan media sosial. Jangan terlalu banyak scroll konten yang bikin kamu merasa kurang. Unfollow akun-akun yang memicu insecure dan juga konsumtif. Lalu yang kelima, cari pelampiasan yang sehat. Kamu bisa melakukan olahraga, journaling, meditasi, atau ngobrol sama teman yang suportif juga bisa membantu menyalurkan emosi dengan cara yang lebih positif. Nah, yang terakhir, minta bantuan ke profesional. Kalau kamu merasa kebiasaan ini sudah mengganggu keseharian, jangan ragu bicara ke konselor atau psikolog. Ingat, healing bukan berarti spending, dan validasi terbaik bukan dari like atau tas baru, tapi dari kita sendiri yang belajar mencintai diri apa adanya. Doom spending bukan soal siapa paling boros. Ini tentang bagaimana kita sebagai generasi muda berjuang, bertahan di tengah tekanan sosial, teknologi, dan ekspektasi hidup yang semakin kompleks. Kadang kita belanja karena kita merasa lelah. Tetapi yang kita butuhkan bukan sekedar barang, melainkan pemahaman, penerimaan, dan ruang untuk memulihkan diri. Jadi, sebelum check out keranjangmu, tanyakan dulu pada diri kamu, apa yang sebenarnya aku cari? Bijaklah dalam berbelanja. Dan lebih penting lagi, bijaklah dalam mengenali dirimu sendiri. Kalau kamu merasa relate sama topik ini, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu yang kerajinan check out biar sama-sama sadar. Demikianlah video analisis singkat saya mengenai fenomena doom spending dengan judul Doom Spending, Gaya Hidup atau Pelarian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan refleksi khususnya bagi kita sebagai generasi muda dalam menghadapi tekanan sosial dan mengelola gaya hidup secara lebih bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa.